Sabila Ardiani dengan NIM 215231147 dari kelas Perbankan Syariah 2D. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam, yakni sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono III, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti, yang mana tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger tersebut belum usai ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam rangka meredakan api konflik mendapat hadiah, yaitu sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak itulah terjadi pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC, yakni Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Ia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Berkali-kali melakukan perundingan, Nicholas Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang merupakan pengganti Pakubuwono II. Dalam nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti, tepat beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingaloho Sayyidin Panotogamo Khalifatullah, terhitung sejak tertandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. 2 tahun setelahnya, yakni pada tanggal 15 Februari 1755, terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek berupa atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja, bahasa, tari, dan blangkon, dan adanya pilah dalam persoalan gaya dan penampilan. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan berbagai peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah.
Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengalah dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini masih belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yakni dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian menjadi 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan berbagai model perbedaan yang berorientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi suku cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang dialaminya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.